Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita dibuat begitu tidak nyaman oleh video game paling menyeramkan sepanjang masa, sampai-sampai kita sendiri tidak yakin apakah kita bisa pulih apalagi menyelesaikan permainan-permainan ini. Entah karena visualnya, atmosfernya, desain seninya, atau lore-nya yang mengganggu, semua elemen ini benar-benar meninggalkan bekas. Mary, could you really be in this town? Alice Madness Returns. Are you mad? I'm not mad. Rabbit, That's not right. What's he doing? is something wrong? Something wrong? Dari awal, Alice in the Wonderland memang punya sisi kelam. Tapi di tangan American McGee, kisah ini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Interpretasi ulang karakter-karakter familiar dan dunianya menghasilkan Wonderland yang twisted dan menyeramkan dengan nuansa gotik steampunk yang mendominasi. Semuanya, dari level permainan hingga senjata yang digunakan Alice, dipenuhi dengan unsur industrial yang suram. Alice sendiri diberikan latar belakang yang jauh lebih gelap, dimulai dari pelariannya dari rumah sakit jiwa dengan keyakinan bahwa ia bertanggung jawab atas kematian keluarganya dalam kebakaran. Ini adalah dunia yang mengganggu sekaligus indah secara menyeramkan, dan pendekatan baru terhadap kisah klasik ini akan tertanam lebih lama di benakmu dibandingkan versi aslinya. Your view conceals a tragedy. The whole truth you claim to see eludes you because you won't look at what's around you. Amnesia: The Dark Descent. Game horor memang seringkali membuat pemain merasa tidak berdaya, tapi tidak ada yang bisa menandingi sensasi ketidakberdayaan total seperti Amnesia: The Dark Descent. Judulnya sangat tepat, karena kamu tidak hanya harus turun ke kedalaman kastil tua, tetapi juga menyibak misteri tentang ingatanmu yang hilang. Semua itu sambil dikejar oleh makhluk-makhluk menyeramkan yang bisa membuatmu kehilangan akal sehat. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. Fakta bahwa kamu tidak bisa melawan balik menambah ketegangan permainan ini. Satu-satunya cara bertahan adalah berlari dan bersembunyi. Atmosfernya yang menyesakan hanya bisa ditandingi oleh sejarah kelam kastil itu sendiri. Semakin banyak kamu ketahui, semakin besar keinginanmu untuk kabur sambil mempertahankan kewarasan. Detention. Biasanya game yang tampilannya paling sederhana justru merupakan yang paling membekas secara traumatis. Berlatar di Taiwan tahun 1960-an saat pemerintahan darurat militer. Kamu terjebak di dalam sekolah, dan ketika malam tiba, mimpi buruk pun dimulai. Bangunan sekolah perlahan berubah dan terdistorsi, sementara makhluk-makhluk mulai mengintaimu di lorong-lorong. Dan seolah itu belum cukup buruk, semakin banyak rahasia yang kamu temukan, semakin kelam pula kisah masa lalu karaktermu. Dunia game ini berubah menjadi semacam purgatorium, tempat karaktermu harus menghadapi sejarah kelam sekolah dan pengalaman traumatis mereka sendiri, sampai akhirnya mereka bisa menerima tanggung jawab atas perbuatan mereka. Ini adalah bentuk terapi paling menyakitkan yang bisa kamu bayangkan. Alan Wake 2. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. Game Alan Wake pertama memperkenalkan kita pada The Dark Place, dan di sequelnya Remedy benar-benar menjebak pemain di dalam sana, mengunci pintu, dan mematikan lampu. Rasa takut dan teror total yang dibangun Alan Wake 2 sangat luar biasa. Dipenuhi karakter menyeramkan, lokasi yang mengganggu, dan rentetan jump scare yang tiada henti. Ceritanya terbagi dua dunia, The Dark Place dan dunia nyata. Namun keduanya sama-sama mengerikan. Alan harus berhadapan dengan makhluk bayangan dan mimpi buruk manipulatif, sementara Saga harus menghadapi kenyataan bahwa tulisan Alan mengubah hidup orang-orang di Bright Falls dan sekitarnya. Rasanya baterai center di dunia ini tidak akan cukup untuk menghadapi semua itu. Iron Lung. Approaching maximum depth. The hole's feeling it, but it's still holding strong.
Berbicara soal game yang tidak mencolok, Iron Lung mungkin memiliki lore tergelap dari semua game dalam daftar ini. Berlatar setelah kejadian misterius bernama The Quiet Rapture, di mana semua planet dan makhluk hidup tiba-tiba menghilang, hanya manusia yang berada di stasiun luar angkasa yang selamat. Dalam kondisi yang suram, pemain dikirim ke dalam sebuah bathysphere, kendaraan bawah laut, ke sebuah lautan darah misterius untuk mencari bahan-bahan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak ada jendela, satu-satunya cara bernavigasi hanyalah radar dan kamera buram untuk mengambil gambar penemuanmu. Ruangan kecil tempat kamu bermain lama-kelamaan terasa semakin sesak dan menakutkan, terutama saat kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak sendirian di kedalaman ini. Dead Space. Seperti The Thing karya John Carpenter, tapi dengan dosis yang jauh lebih tinggi, game ini menempatkan pemain di tengah mimpi buruk yang terjadi di USG Ishimura, kapal penambangan raksasa yang kini telah dipenuhi oleh makhluk mengerikan hasil mutasi dari tubuh para kru manusia yang sudah tiada. Bahayanya bisa datang dari segala arah berkat kemampuan para necromorph untuk menyerang lewat celah dan ventilasi. Suara jeritan, gemersik, dan lampu yang terus berkedip langsung menciptakan rasa tegang sejak awal. Bertahan hidup saja sudah cukup membuat tidak nyaman, namun saat kamu mulai menyelidiki asal-usul makhluk-makhluk ini dan efeknya pada siapapun yang bersentuhan dengannya, semua itu menjadi jauh lebih mengganggu. Try and relax, Mr. Clark. Convergence is so close. Maybe your death will tip the balance. Poppy Playtime. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? Awalnya terlihat seperti satu lagi game horor bertemakan maskot lucu. Poppy Playtime langsung membuang lapisan manis itu dan memperlihatkan kenyataan mengerikan di balik fasilitas Playtime Co. Semakin jauh kamu menjelajah, semakin mengerikan dunia ini terasa. Penuh dengan eksperimen keji, banyak diantaranya melibatkan anak-anak yatim piatu, serta seorang ilmuwan gila yang terobsesi dengan ciptaannya, sampai-sampai ia membunuh seluruh staf yang tersisa. Wajah publik perusahaan mainan ini menyembunyikan kenyataan kelam di baliknya. Dengan setiap chapter baru, sejarah Playtime Co. menjadi semakin mengerikan, dan karena ceritanya masih terus berlanjut, kita hanya bisa membayangkan teror apa lagi yang akan terungkap. If I were you, I'd start running. Little Nightmares. Game yang membuatmu bermain sebagai seorang anak kecil saja sudah cukup menegangkan karena kamu dibuat merasa lebih tidak berdaya dari biasanya. Tapi, Little Nightmares membawa konsep ini lebih jauh dengan menghadirkan desain makhluk yang sangat disturbing dan tidak mudah dilupakan. Semakin kamu masuk ke dalam The Maw, kapal raksasa tempat game ini berlangsung, semakin mengerikan setiap pertemuan yang kamu alami. Terbatasnya pilihan pemain, hanya bisa lari dan bersembunyi, menambah rasa ketidakberdayaan, dan atmosfer gelap yang menekan akan menelanmu perlahan, menyeretmu masuk lebih dalam ke dalam mimpi buruk kecilmu. Visage. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? Rumah berhantu sudah menjadi elemen klasik dalam dunia horor, dan cukup mengejutkan rasanya bahwa belum banyak game yang mengeksplornya. Terinspirasi dari teaser PT buatan Hideo Kojima, Visage membawa pemain menjelajahi rumah yang perlahan-lahan dikuasai oleh aktivitas paranormal yang semakin agresif. Hal yang membuat Visage begitu menyeramkan adalah bagaimana game ini mengubah sesuatu yang akrab, rumah keluarga, menjadi tempat asing yang terasa bukan milikmu. Adegan pembuka game ini bahkan bisa dibilang lebih menakutkan dari semua yang terjadi setelahnya. Tapi, seiring kamu mencoba melarikan diri dari nerakamu sendiri, lapisan demi lapisan ketakutan pun mulai terkuak, membuat pengalaman ini semakin tidak nyaman.
Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Silent Hill 2. Excuse me, I'm sorry. No, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Silent Hill sudah dikenal memiliki lore paling disturbing dalam dunia video game. Tapi semua itu makin diperparah lewat kedatangan James Sunderland ke kota berkabut ini. Dipaksa menghadapi demon-demon pribadinya yang menjelma menjadi nyata, pemain tidak hanya mempelajari sejarah kota yang menyeramkan, tetapi juga alasan mengapa James datang ke sana. Penuh dengan visual mimpi buruk, makhluk-makhluk yang twisted, dan dua versi dunia yang harus dijelajahi, game ini berfokus pada horor psikologis dibandingkan sekedar jump scare. Karena pendekatannya yang mendalam terhadap trauma serta karakter dan musuh yang sangat berkesan, Silent Hill 2 tetap menjadi tolok ukur game horor dan juga merupakan salah satu pengalaman paling menyeramkan dalam sejarah gaming. It's time to end this nightmare. No, I won't let you. Menurut kamu, pengalaman main game apakah yang paling menyeramkan dan bikin trauma? Tulis di kolom komentar. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lain dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.